salah satu tanda atau salah satu ciri Betawi masih menjadi raja di tanahnya sendiri itu adalah dengan gubernurnya, orang Betawi asli. Udah janji kan mau jawab di sini kan? Iya. Udah janji gue jawab. Udah janji. Jokowi, Ahok, Foke, Anies. Jakarta itu selalu menjadi titik persoalan gitu. Ini dimulai dari 2014 ya. 2014 mulai zaman media sosial. Jakarta itu selalu jadi titik berkumpulnya segala persoalan nasional gitu. Cing senang nggak Jakarta dibuat seperti itu gitu? Saya tahu kendala Cing mau taruh Anies sama Ahok itu di urutan berapa kan? Itu aja. Iya. Yang lain nggak penting kan? Iya. Udah, sekarang jawab gitu aja. Mau taruh di mana nih? Kopi. Aduh, harus kreatif. Suruh jualan di luar, mentang-mentang sama-sama Sumatera yang punya ya, sama PWK ya. Dikasih PWK di dalam, ada cewek. Saya dikasih di luar, ruko disita. Nggak tahu tujuannya apa, memang terpinggirkan terus ini. Pembeli sepi, di atas pembeli banyak sekali ya. Pembeli banyak, ada makanan, saya coba dikasih minuman. Tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting gajinya jangan dibeda-bedain ya. Tolong. As kreatif ini sepi banget. Kopi, Mas. Mas Abdel. Kok tahu? Karena kau telah mengabdelkan hatiku. Mas Abdel dari mana, Mas? Dari situ. Jatinegara, saya biasa ke Pasar Busana. Oh, kaosnya bagus nih. Kulimatnya acara saya. Acara di YouTube saya. Oh, yang dibilang Abdel Universe itu. Jadi di YouTube saya itu ada beberapa tokoh yang. Ini yang paling bagus. Ini yang paling baru. Yang paling baru. Yang paling bagus apa nih? Yang paling bagus ada namanya Wawan Canda. Wawan Canda. Ya. Oh iya, itu yang awal-awal kan. Awal-awal. Ya. Yang pas Abdel Universe-nya dong. Ada di situ saya memang ngumpulin orang-orang yang juara 2 di kompetisi. Gilbas dia juara 2. Abdur juara 2. Ini. Nih ada dari Papua juara 2 juga. Karena menurut gue juara 2 itu yang paling susah. Kenapa? Karena kalau kebagusan dikit juara 1, kalau kejelekan dikit juara 3. Tengah-tengah. Tengah harus pas. Cing Abdel datang di sini. Bukan hanya PWK yang ada tamu-tamu istimewa. Ada orang yang tiba-tiba jalan ke sini juga ternyata. Kopi dong. Kopi ya? Iya. Kopi apa, Cing? Kopi hitam. Kopi hitam? Ya. Siap, sabar ya. Cing, di sini nggak ada asisten, Cing. Iya, nggak apa-apa, bikinin dulu. Kalau ada konten yang satu tuh, itu ada Yanti. Yang bikinin ya? Iya, di sini minta Dahlia nggak dikasih, Cing. Dahlia siapa? Ya, asisten, cewek-cewek gitu, Cing. Bisa nggak lo? Airnya panas, saya sekalian ya, Cing. Iya. Bisa dong, sudah ahli saya. Dulu saya jualan gini, Cing. Di mana? Ya di sini. Gue dengerin lo ngeluh aja, Mat. Ya iya gimana, Cing? Masa dibeda-bedain? Ini segala macem. Lo sendiri sih yang merasa begitu. Ya satu akhirnya menjadi sebuah afirmasi. Ya satu produk ini, Cing. Hah? Ya satu produk masa dibeda-bedain gitu. Ini kan sama-sama kita jualan, keuntungannya buat orang yang sama, Cing. Oh. Ini, Cing, silakan, Cing. Nggak diaduk? Udah, Cing. Udah di situ, Cing. Serius, udah diaduk. Saya mah udah 10 tahun jualan gini, masa nggak diaduk? Pakai apa lo ngaduknya? Ya, pakai jari. Udah sendok, Cing. Cing, silakan, Cing, dicoba. Asbak ada gak? Asbak? Aduh. Ada, Cing. Bentar, Cing. Nah. Aman nih. Ya. Santai aja. Ya. Nah, kita mah kagak ginian mah udah ngerti kita, Cing. Ya. Gak pantas ya ngomong Betawi lu. Lah emang yang pantas siapa? Nggak ada. Ya kan semua orang yang di sini boleh jadi orang Betawi. Iya, logatnya tapi nggak pas, dialeknya itu nggak pas. Kayak gue mau coba-coba jadi orang Batak, nggak pas. Tapi kan boleh dicoba. Emang gue ngelarang?
Ya tadi bilang Nggak ada. nggak pas ya, nggak pas kayak nggak senang gitu, Cing. Nggak pas, jangan ngomong. Nah itu baru ngelarang. Cing pindah di warung di atas aja deh, Cing. Cing Abdel sehat, Cing. Alhamdulillah. Wih, luar alhamdulillah. biasa. Saya lihat makin aktif di Iya, iya. YouTube, Iya, di iya, TV benar. juga di mana-mana loh di TV-nya. Alhamdulillah namanya orang kerja kan, kadang ada kerjaan, kadang nggak ada. Wah, tapi kayaknya Cing Abdel nggak pernah yang nggak ada kerjaan. Amin ya Tiap Allah. hari. Amin ya Amin Allah. ya. Iya. Wih, tapi Abdel Universe terus berkembang. nih. Terus berkembang. Ada program baru lagi nanti nggak? Rencananya mau kita bikin program jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. Jangan gini, Cing. Jalan-jalan beneran jalan-jalan. Hah? Jangan kayak saya nih. Kontennya namanya keliling, Iya. tapi di sini aja. Gak pernah kelilingnya, Cing. Iya maksudnya lo emang di sini terus? Iya, cuma di sini. Orang ini disita sama sepeda-sepedanya. Jadi nggak bisa gerak, Cing. Ini kakak, Cing. Kita udah nggak KPK. Ini nggak boleh kalau di Amerika tuh ini akan sensitif kakak. Iya, ini di Indonesia. Ah, iya, ini iya. sengaja, ini plesetan dari KPK. Iya. Kita nggak pakai KPK karena KPK telah cing. Masih ada kantornya? Iya, masih ada. Iya. Iya, progresnya nggak ada. Nggak kayak Kulimat kan berprogres terus. Lo sentimennya selalu negatif ya sama Nggak negatif, nggak sama negatif. Cing. pemerintahan yang sah. Ya kan namanya rakyat kecil. Oi, sama pemerintah biasa. Bentar dulu nih, jangan digiring ke sana Iya, nih. iya semuanya negatif aja. Iya, kemarin- Semua yang terjadi sama diri lo selalu melihat dari sisi yang negatif. Ya gimana rakyat kecil, Cing? Kita ngeluhnya ya mau kemana lagi? Kita pasti menyalahkan yang atas-atas. Iya. Karena yang atas hidup kaya raya gitu. 1% kekayaan dikuasai orang-orang di atasnya. Kan semua itu udah di dunia. Iya gitu. Makanya kita ngeluhnya salahin yang di atas dong. Kemarin Abdel lagi. Popon sama Apip kesini. Kenapa dia? Jalan-jalan juga nyinggah di sini. Wah, standarnya udah segini, Cing. Jadi nggak apa-apa, Cing mau maki-maki mau apa. Mereka udah di atas, Cing. Iya. Oke, Cing, sehat ya. Alhamdulillah. Saya tahu tuh kan panggilannya Cing Abdel ya. Iya. Cing Abdel berarti kan itu sebutan dari Betawi ya. Betawi benar. Tapi Cing aslinya mana? Campuran. Campuran. Padang, nyokap Padang, bokap Padang. Berarti Nyampur. Padang. Nyampur dulu, Oh, nyampur. baru jadi gua. Oh, kirain nyampur iya, iya. Padang Betawi gitu. Iya. Padang dua-duanya. Padang dua-duanya. Iya, tapi gua udah lahir di Betawi. Lahir di Jakarta. Berarti tahun 70. Karena bokap nyokap gue di Jakarta itu udah tahun 50-an. Mereka pindah ke Jakarta tahun 50-an. Langsung tinggal di Pisangan itu. Enggak, di Petojo dulu katanya, di Petojo. Setelah tahun 60 baru ke Pisangan. Tahun 60 ke Pisangan, Cing Iya. Abdel lahir tahun 70. Tahun 70. Tahun 70 lahir. Masih di Pisangan terus tuh. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih ada rumah di Masih Pisangan? ada rumah di Pisangan. Wah, nggak pernah ajak saya ke sana nih. Dalam rangka? Kulimat. Oh iya, banyak makanan Khas enak. Betawi. Iya, Di situ kan banyak. Nasi uduk yang masih pakai daun, dibungkus daun. Iya, sekali-sekali ya kita ke sana Iya. ya. Masa Cuman kecil pagi, Cing. Mat, lo kan nggak bisa. Ya elah. Malam lo mabok. Sekate-kate. Pagi. Mulai fitnah Ini terus. aja duluan gue datangnya. Ya kan aku callingan jam 9. Cing Enggak. setengah 9. Standby jam 8.30, on cam jam 9. Aku jam 9. Nggak mungkin. On cam jam 10. Nggak mungkin. Tapi kita on cam sesuai jadwal. Nggak. Lebih. Kita udah 19 menit di sini. Ini 7 menit tuh. Iya. Ya. 7 Ya menit kan ini set 9, kamera. 19. 7 menit tuh. Kan kru tadi ada Kulimat, enak betah Enggak. gitu. Ada gitu-gitu dulu, Cing. Iya, kamu Ada gitu. on camnya telat 12 Iya. menit. Lah, salah aja. Jadi Tapi nggak apa-apa, gua sekarang nih udah mulai menghargai orang-orang yang tidak tepat waktu. karena udah keseringan. Udah keseringan. Sulit untuk menghargai orang yang tepat waktu karena jarang. Cuma 1-2 orang ya. 1-2 orang. Mayoritasnya adalah yang telat. Yang telat. Tapi gue mulai menghargai itu. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. mari ya teman-teman ya. Kita mulai telat besok-besok ya. Ayo. Tapi Cing Abdel di Pisangan dari tahun 70 sampai sekarang masih ada rumah di sana. Ya. Tapi darahnya kan darah Padang, Darah Minang Padang. ya. Iya. Bokap, nyokap semua dua-duanya Padang gitu. Iya. Nah, Cing merasanya gimana gitu? Cing itu sebagai tetap memegang teguh sebagai orang Padang atau merasa enggak, saya ini udah Betawi? Mungkin secara darah, secara genetik gue orang Padang ya. Tapi secara budaya gue campuran jadinya. Kalau di rumah
berasa banget budaya Padangnya. Tapi begitu gue main keluar di Pisangan ya gue jadi Betawi. Hanya genetik doang yang Padang gitu. Yang Padang, dan di rumah juga gue. Di rumah Padang. Di rumah Padang. Tapi begitu keluar karena lingkungannya Betawi, anak-anaknya Betawi, jadi gue sedikit malah banyak dapat pengaruh-pengaruh Betawi gitu. Jadi mungkin gue lebih moderat lah. Kayak misalnya di rumah gue Muhammadiyah nih, kalau keluar udah jadi NU. Karena di lingkungan gue NU, keluarga iya. Muhammadiyah gitu. Dan untungnya bokap gue nggak. Mohon maaf Cik, ini ada gangguan. Ada. Karena ini kita dekat stasiun Jatinegara. Berapa bulan? Adil dan makmur. Jadi berarti kan kalau seandainya Cing di situ di Betawi, udah merasa lingkungannya di Betawi, lahir besar di Jakarta, berarti merasakan dong Cing apa yang orang-orang Betawi rasakan. Misalnya nih ada ketersinggungan atau ada orang Betawi kena masalah, Cing ikut merasakan ya. Tapi ya gini ya, mungkin misalnya kalau ada yang bilang Betawi terpinggirkan segala macam, nah gue tuh nggak ngerasa. Karena gue tinggal di situ mungkin ya, tinggal di pemukiman Betawi. Jadi yang terjadi selama gue kecil itu yang gue merasa ya begitulah hidup harusnya gitu. Oh nggak apa-apa, begitulah hidup harus terpinggirkan, itu nggak apa-apa. Karena waktu gue kecil gue belum melihat perbandingan. Sekarang baru. Di Pisangan orang-orang Betawi mulai terpinggirkan, itu baru rasakan sekarang? Apa sama sekali tidak merasakan juga? Merasakan. Karena gini ya, ini gue di Pisangan aja ya, nggak tahu di tempat yang lain. Pisangan itu mayoritas Betawi. Jadi hanya beberapa yang pada saat gue kecil yang bukan orang asli situ. Bokap gue termasuk yang pertama datang ke situ. Dan menurut gue orang Betawi itu sangat permisif. Artinya tuh nerima perbedaannya tuh lebih gampang, sehingga orang nyaman datang ke lingkungan situ gitu. Dan lucu-lucu ya. Lingkungan Betawi itu lucu-lucu. Pasti lucu-lucu. Energik. Kalau ngomong tuh kita pengen denger terus cerita storytellingnya, jago-jago gitu. Dialeknya tuh enak dinikmati gitu. Orang-orang Betawi itu. Gitu. Tapi ya Cing waktu kecil mungkin nggak merasa itu bermasalah gitu, nggak merasa bahwa orang Betawi dikucilkan, orang Betawi karena mungkin dulu memang belum ada ya. Mungkin kali di generalisir ini Betawi, atau belum terlihat bahwa sekarang orang Betawi pada tinggal di pinggiran Depok, Bekasi. Mungkin belum merasakan itu ya, semuanya masih punya tanah yang banyak di sini. Betul. Masih jadi tuan di tanah sendiri ya. Iya, pada saat gue ya, karena misalnya ada orang kontrak yang punya itu pasti Betawi. Tapi begitu sekarang gue ke Pisangan tuh udah banyak yang dijual. Yang dulunya dikontrakin punya temen gue Betawi, sekarang udah dijual. Gitu. Sekarang menurut Cing di Jakarta sendiri nih, Jakarta ya, kita nggak ngomongin Pisangan, orang Betawi masih jadi tuan di atas tanahnya sendiri nggak? Menurut gue enggak ya. Kenapa? Menurut gue udah enggak. Karena kalau ngomonginnya tuan dalam tuan rumah di daerahnya itu ininya apa? Konteksnya apa coba? Konteksnya adalah mungkin kalau secara birokrasi ya, PNS rata-rata kayak Papua lah misalnya, bahwa ada kuota khusus untuk orang asli Papua. Papua juga udah mulai sama nih gitu. Misalnya anggota DPR sekarang itu berimbang, bahkan orang asli Papua itu di bawah gitu. Nah di Jakarta juga kan hal yang demikian terjadi gitu kan? Iya. Kan beda ya sama ini. Kalau dilihat yang gue pelajarin misalnya di Jakarta itu kan memang kota pendatang, artinya dari sejarahnya pun kita tuh orang Betawi nerima banyak orang luar gitu, yang baik yang dari Nusantara sendiri maupun dari luar yang ngumpulnya di Betawi, namanya kota pelabuhan ya, di mana-mana pasti banyak pendatang. Kalau konteksnya tuan rumah misalnya sekarang ya, lo lihat deh jalan layang yang proyek DKI bukan proyek nasional. Itu pasti ada elemen-elemen Betawi, ukiran Betawinya tuh selalu ada. Jakarta stadion sekarang, ukiran Betawinya Jakarta. Tapi menurut gue itu cuma penyertaan simbol doang, enggak penyertaan sumber dayanya gitu.
Hanya ini karena kita bangun di Jakarta ya Udah udahlah. kasih ininya. Coba lo lihat tuh sepanjang jalannya, pokoknya yang dibikin sama Jakarta tuh, jalan tol tuh di pinggirnya tuh selalu ada ukiran Betawi yang kayak panah gitu loh. Nah, Gitu. Dan hampir juga orang nggak ngeh. Kalau begitu dilihat, ini pasti ada Betawi, warnanya hijau sama kuning. Itu apa namanya, warna-warna Betawi. Katanya di stadion juga kayak gitu. Tapi menurut gue itu ya cuman simbol-simbol aja. jadi penyertaan sumber dayanya menurut Cing belum maksimal ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Nah, berarti itu kan permasalahannya adalah dari atas ke bawah dong, Cing. Artinya bahwa tidak menyertakan. Apa menurut Cing memang lingkungan Betawinya aja yang mulai tidak masuk ke situ gitu. Tidak masuk, tidak menunjukkan kualitasnya atau apa? Kalau di Pisangan ya, ini gue ngambil contohnya Pisangan gini. Mungkin karena dulu terbiasa punya tanah banyak, sehingga mata pencahariannya adalah menyewakan tanah. Mata pencahariannya adalah menyewakan, turun-temurun menyewakan tanah gitu. Jadi mungkin belum merambah ke bidang-bidang yang lain gitu. Sementara pendatang karena nggak punya tanah, dia harus bisa bersaing untuk Mendapatkan tanah dengan cara punya uang. Dan dia bekerja lebih keras mungkin gitu. Dia berdagang, dia jadi sekolah, dia ini sehingga pada saatnya mereka punya uang, dia bisa beli tanah yang ada di Jakarta yang punya orang Betawi. Semakin lama kan lahan orang Betawinya karena dibeliin jadi terpinggirkan. Jadi sedikit gitu. Kan banyak juga proyek-proyek dari dulu kayak nih, kenal melon kan? Iya. Melon itu Betawi asli Senayan. Betawi asli Senayan. Dulu seorang Senayan itu digusur, pindah ke Fatmawati dan Tebet. Dua-duanya masih tahun berapa ya? Dua-duanya masih rawa-rawa katanya. Ini gitu. statusnya digusur. Digusur katanya. Oke. Dapat gusuran untuk pindah untuk ada pembangunan kompleks Senayan kalau nggak salah gitu. Mungkin sejarah-sejarah yang kayak gitu banyak juga di beberapa tempat asli-asli Betawi digusur terus pindah, kayak tukar guling gitu. Iya. Kayak tukar guling. Ya lama-lama ya habis. Ya berarti ada kesengajaan dong, Cing. Ya ini digusur, akhirnya orang Betawinya terpinggirkan. Kalau seandainya nggak digusur misalnya, Ya, bukan Betawi masih eksis di sini gitu. Ya bukan sengaja meminggirkan Betawinya. Jadi gue pengen pinggirin Betawi, gue gusur gue mau bikin ini. Ya enggak. Tapi Coba tolong dipindah Iya. cara pandangnya ya. Enggak, Cing. Ya. Karena kalau cara pandangnya Mamat nih seperti gue pengen menggusur orang Betawi. Enggak. Gue bikin proyek bukan di sini begitu. supaya dia pindah. Enggak gitu, guys. Sengaja menggusur. Mau orang Betawi kayak mau siapa di situ. Iya. Emang pemerintahnya sengaja menggusur. Bukan sengaja menggusur. Ya karena ada proyek kan. Bikin proyek. Bela pemerintah mulu nih. Wes. Gimana, Cik? Jadi ada proyek. Ada proyek. Ada proyek. Sengaja dibikin di Senayan. Bisa dong dibikin di Depok. Bisa Ya. dibikin di mana-mana. Ya bisa. Ya berarti sengaja dong. Masa bikin proyek Jakarta ininya di Depok? Ya di Jakarta iya, dong. misalnya di Jakarta Timur kek, di mana kek gitu. Bisa dong. Bisa. Tapi kan mereka udah melakukan penelitian nih di sebelah sini yang strategis untuk dibangun fasilitas A. Tapi kan bisa juga tanpa menggusur. Gimana Artinya nggak usah deh bikin proyek ini, kasihan kalau kita bikin proyek ini masyarakatnya digusur. Misalnya kemana? Hah? Misalnya? Ya nggak bisa misalnya, proyeknya udah jadi. Enggak, tanpa menggusur bikin proyek. Nggak usah tanpa menggusur, nggak usah bikin proyeknya. Jadi, kalau kita bikin proyek ini di Senayan misalnya, kita harus gusur warga-warga. Iya. Nggak usah deh bikin proyeknya. Nanti nggak maju-maju dong. Berarti Cing setuju? Penggusuran demi kemajuan. Pada satu titik gue setuju. Pada satu titik ya? Tidak seluruhnya? Tidak seluruhnya. Oke. Kalau memang nggak perlu banget tiba-tiba terus digusur ya iya nggak. Ya kayak di Senayan diperlukan untuk apa, Cing? Mungkin waktu itu olahraga untuk Ganevo kalau nggak salah. Ya olahraga memang butuh lahan kosong, bikin di lahan kosong dong. Iya itu mungkin ada lahan kosongnya. Kan lu mau bikin stadion. Iya. Bukan stadionnya aja. Infrastruktur Infrastruktur yang lainnya harus lo pikirin, jalannya harus lo pikirin menuju sananya. Mungkin pada saat mungkin Senayannya nih, udah jadi. GBK-nya mungkin tidak menggusur yang lain, cuman akses menuju sananya perlu jalan, perlu segala macam gitu. Iya. Penggusuran kan ada yang perlu juga. Misalnya pinggir-pinggir sungai, kali. Iya.
supaya lebih tertata, mungkin memang lebih baik digusur, tapi harus disediakan alternatifnya. Lu mau dikemanain orang-orang ini, gitu. Dan rata-rata itu beberapa juga nggak punya sertifikat. Iya. Nah, kalau yang misalnya di tengah-tengah kota pasti punya dong, Cing. Iya, karena dapat ganti rugi, dan itu rugi. Gantinya harusnya kita ganti untung. Ganti untung ya? Ganti untung. Kalau ganti rugi, harga rumahnya 100 juta diganti 50. Rugi. Harusnya 100 juta ganti 150. 150. Katanya itu juga yang bikin apa ya? Sistem ganti rugi itu yang bikin orang-orang yang terpinggirkan itu akhirnya nggak bisa lagi memaksimalkan kemampuannya karena uang yang diterima tidak sesuai dengan potensi yang hilang gitu. Oh, jadi sehingga orang-orang ini protes dan lain sebagainya gitu. Iya. Karena lingkungan dia. Misalnya kalau Cing tahun 80-an lah atau 90 deh. Cing lagi senang-senangnya hidup di Pisangan nih. Terus Pisangan digusur. Itu kan harus teman baru, harus lingkungan baru, mungkin cara mencari rezeki baru. Yang punya pasar di situ harus bikin lapak baru. Terus juga pembelinya belum tentu ada, gitu. Jadi jangan hanya dipikirin fasilitasnya ya digusur itu doang yang dipikirin ya? Iya, ada beberapa yang memang proyeknya seperti itu kalau menurut gue ya. Ya tapi Cing, ini kan dari tahun 70 Cing di sini gitu. Dulu itu setahu saya ya, senontonnya saya, sebacanya saya gitu. Salah satu tanda atau salah satu ciri Betawi masih menjadi raja di tanahnya sendiri itu adalah dengan gubernurnya, orang Betawi asli. Siapa? Ya misalnya Bung Yos Jawa ya. Siapa? Fauzi Bowo. Iya kan? Ali Sadikin bukan ya? Bukan ya? Nah itu kenapa Cing? Kok bisa? Iya kalau misalnya di Papua nih ada bukan orang asli Papua, wah jadi masalah tuh gitu. Maksudnya ada sih bukan orang asli. Misalnya di Kabupaten Kaimana ada keturunan Tionghoa. Ya karena memang dipilih rakyat situ gitu. Nah itu yang gue bilang, masyarakat Betawi itu permisif, lebih gampang nerima orang. Nah, udah dari dulu kalau kata gue, sehingga yang kayak gitu-gitu tidak terlalu dipermasalahkan. Berarti di lingkungan Betawi sendiri tidak mempermasalahkan hal-hal itu ya? Menurut Cing? Enggak ya, kalau dilihat lingkup yang paling kecil nih. Di tahun 80-an saat semua dipisahkan lagi ya, gue ini. Masih banyak, mungkin 90% pisangan Betawi. Bokap gue jadi RW, mau. Dipilih tuh? Iya. Bukan mengusulkan diri? Bukan dong, dipilih. Siapa yang mau jadi RW? Nggak ada yang mau. Ya, pasti dipilih. Udah saya gitu, enggak ya? Iya, karena praktek demokratis yang paling apa ya, yang paling dulu gue lihat ya itu pemilihan RT dan pemilihan RW. Yang dituakan di situ. Iya, dikasih beberapa calon. Mungkin ya sama aja sih, di belakangnya udah ada lobby-lobby. Cing yang lobby kan waktu itu? Enggak dong, ngapain, gue juga belum. waktu bokap gue mau jadi RW, ngapain gue lobby-lobby? Iya, lobby-lobby biar dipandang di lingkungan teman. Wih, anaknya Pak RW nih. Iya. Tapi iya sih ada ininya. Iya kan? Iya kan, ada egonya. Iya. Maksudnya begitu terpilih jadi RW, gue tuh ada perasaan bisa lagi lewat, anaknya Pak RW, anak Pak RW, gitu. Gitu ya? Di mata wanita-wanita juga? Bukan, nggak wanita-wanita dong. Iya. Enggak ya? Lelaki? Ya gimana? Enggak, maksudnya kalau ngapa-ngapain, itu anaknya Pak RW, gue mendapat sedikit privilege lah, gitu. Oke. Tapi ininya permisifnya orang Betawi itu jadi bumerang nggak sih menurut Cing? Akhirnya ya, sekarang ini ya, dengan maksudnya kayak lagi-lagi gue ambil yang di Pisangan ya, ambil yang di Pisangan karena gue merasakannya sendiri. Kayaknya lahan yang dipunya sama orang asli Betawi lah malah makin sedikit. Itu bukan hanya di Pisangan sih itu kalau itu ya. Mungkin ya di tempat lain. Di tempat lain di seluruh kota mulai terpinggirkan. Mulai terpinggirkan. Ditambah lagi ya itu mungkin karena memang udah turun-temurun kerjaannya itu menyewakan tanah tanpa ada bisnis lain, tanpa ada ini lain. Jadi mengandalkan itu. Gitu. Pada saat kebutuhan dia lagi meningkat ya pikiran pertamanya adalah tanah mana yang bisa ditukar atau dijual gitu. Nah makin lama ya makin sedikit. Makin habis. Dan ditambah lagi kita nggak bisa ngeluh karena Jakarta ini ibu kota Indonesia gitu. Iya. Kita nggak bisa membatasi orang untuk datang ke sini. Kita nggak bisa membatasi orang. Emang ada daerah yang bisa?
Yang bisa apa? Membatasi, nggak boleh datang ke sini, tanah Papua. Oh, nggak ada. Iya. Nggak Bukan ada karena sih. ibu kota berarti. Iya, tapi berbondong-bondong orang datang ke sini. Semua perputaran ekonomi paling besar ada di sini gitu, Betul Cing. sekali. Jadi sehingga orang mau datang, siapa yang bisa bekerja keras, siapa yang bisa unggul ya udah dia gitu. Benar. Nggak pernah melihat bahwa dia asli Jakarta atau bukan Iya, gitu. betul. Nah itu. Tapi Gubernur Cing hidup dari tahun 70. 70 ya. Hidupnya kan? Iya. Iya. Sampai Sampai 2090. Oh jangan Amin. kelamaan juga. Ya nggak apa-apa, Cing. Iya, amin. Amin lah. Amin, Kalau masih Cing. kuat gue mau. Iya, kalau masih Kalau kuat. kita tuh cuma nyusahin anak bini ngapain? Wah, iya ada yang 140 juga masih kuat. Nah iya, gimana itu? Hah? Di Itu mana? ada yang waktu itu orang tertua. Iya tapi masih kuat. Iya, ada materinya Abdur itu. Sampai dia udah siapin apa nisannya sendiri. Kafannya sendiri. Dia udah siapin kapan nih saya dipanggil gitu. Teman-temannya udah gak ada semua. Iya. Itu jadi amin, Cing. Mudah-mudahan 2090. Amin, tapi kuat ya. Hah? Tapi kuat. Tapi kuat, Iya. iya. Itu Jakarta udah nggak jadi ibu kota. Karena udah pindah Udah pindah ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Penajam Pasar. Pasar dan Antara Kukar. Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar. Penajam Pasar. Di tengah-tengahnya. Ah, iya. Iya, itu kan dua wilayah di tengahnya itu diambil gini. Jadi ibu kota di situ. Iya. Nah itu Udah jalan belum sih itu proyek itu? nggak tahu, Cing. Kayaknya simbolik aja. Kan udah ada maket Nggak yang tahu. Garuda gede itu yang buat istana itu. Iya, maket doang, Cing. Bangunnya kan nggak tahu kita kapan kan, Cing. Iya lo udah pernah ke sana belum? Ya belum. Nah, iya, siapa tahu di sana belum Iya. dikerjain. Mungkin lagi dibabat pohon-pohon gitu. Yo. Lagi babat dulu hutan-hutannya. Nah nih, lo bikin itu mungkin nggak tidak ada pembabatan dan penggusuran. Ya nggak usah pindahin ibu kota. Udah jalan. Iya. Buat apa dipindahin Atau ya? pindahin ke tempat yang udah siap. Jogja misalnya kan udah ada kantornya, udah ada macam-macamnya. Karena dulu pernah Kenapa jadi di lahan kosong? karena dulu pernah jadi ibu kota. Ibu kota. Atau misalnya udah Kutai Kartanegara diambil alih oleh Indonesia. Ya udah di Kutai itu jadi Karena ibu kota provinsi. Kutai Kartanegara Indonesia juga. Iya diambil alih oleh ibu kota. Oh, pemerintah pusat. Jadi ibu kota di situ Ya, gitu. Yang udah jadi aja dah. Udah gitu. jadi aja. Ngapain nggak usah- bikin baru iya, gitu? sampai ribuan triliun ngapain gitu. Iya. Itu- Lebih baik buat apa itu? Lebih baik. Uangnya. Hah? Uangnya lebih baik buat Iya apa? beli kopi. Iya. Cing. Tapi Cing, maksudnya berefek gak sih? Menurut saya berefek nih ya. Apanya? Ketika, gubernur. Misalnya gubernur kan gak ada yang Betawi cuma satu, Iya. Fauzi Bowo waktu itu ya. Mungkin ada dulu-dulu ya. Mungkin kali ya. Mungkin ya, Iya, ada iya. yang dulu-dulu atau kan penunjukan langsung tuh. Mungkin Iya. ditunjuk orang Betawinya yang Iya. jadi gubernur. Tapi yang kita tahu, yang kita kenal cuma Fauzi Bowo gitu Iya. ya. Nah itu kan apa berpengaruh apa enggak sama eksistensi orang Betawi gitu. Misalnya kalau di Papua nih, ya kita pilih orang Papua yang jadi ini karena dia lebih paham dia lebih paham apa yang dimaui keluarganya, apa yang dimaui orang di situ gitu. Dibandingkan orang yang datang dari luar, tiba-tiba jadi ini dia nggak tahu, nggak pernah kepisangan mungkin. Iya. Itu pengaruh nggak, Cing? Menurut Cing? Kayaknya kalau menurut gue pasti pengaruh lah gitu. Pasti pengaruh dalam mengambil kebijakan gitu kan. Kita juga mengambil kebijakan itu kan subjektif, artinya apa yang ada di kita itu kita keluarkan. Mengenai itu nanti bisa mengakomodir semua kepentingan ya itu urusan nanti. Tapi pasti keputusan yang kita buat itu nilainya subjektif dan subjektivitas itu dipengaruhi banyak hal, termasuk lo dari daerah mana. Iya. Begitu gue disuruh mengambil keputusan tentang sesuatu masalah, ya gue pasti banyak mempertimbangkan nih pendidikan gue dulu apa, terus asal gue dari mana, pasti itu secara tidak sadar akan membentuk kebijakan. Ya kalau dia tidak punya kepentingan atau hal-hal yang kental kebetawiannya, ya mungkin otomatis itu tidak terpikirkan, bukan jadi prioritas utama dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Tapi berarti di prioritas utamanya tidak terpengaruh sama sekali dia mau orang manapun gitu. Misalnya dia kalau dia orang Betawi, aduh saya mau gusur di sini nih untuk pembangunan, tapi aduh kasihan di situ orang Betawi. Nah, saudara saya gitu. Iya. Gue sih meyakini itu. Berarti berpengaruh, cukup berpengaruh. Berpengaruh lah. Lo akui atau tidak lo akui itu sangat berpengaruh. Ya lo kalau mau punya proyek macam-macam lah. Lo mau syuting terus lo butuh kameramen. Yang lo
terpikir pertama kali siapa? Pasti temen lu. Ah, iya. Itu makanya nepotisme dari situ kayaknya. Nepotisme. Selalu ada nepotisme, kan cuman masalahnya dia kompeten nggak? Iya. Kompeten nggak gitu. Nepotisme yang jadi jelek itu gara-gara yang dipilih nggak kompeten. Berarti nepotisme nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa dong. Lah, lo semua melakukan juga berdasarkan, kalau nepotisme apa ininya? Misalnya proyek, tender, kasih teman aku aja dah. Ya itu kan ditangkap langsung. Ya kan. Tapi tenang, nggak bakal ditangkap sekarang. Karena sudah selesai. ya. Sudah selesai. Sudah yang 40 sekian orang udah di ASN. ditarik jadi ASN. kepolisian, iya. Iya. ASN. Berarti masih ada 13 lagi tuh yang nggak, kan 57. Iya. Dia cuma 44. Iya, itu kan ditawarkan, mau nggak jadi ASN di Oh, jadi yang lingkungan 13 itu tidak mau? Kayaknya ya. Iya. Saya nggak tahu semua apa itu, tapi terakhir tuh 40-an orang. 44. Kan 57 itu nggak lolos TWK. Iya. 13-nya bisa dibina. Hitungannya gitu. Berapanya? Yang 44 nggak bisa dibina? Iya. Jadi ada Tapi kenapa kualifikasinya. diterima di Polri? Nah. Apakah TWK KPK dan TWK kepolisian berbeda? Nah, iki loh. Kok iki lo? Ini maksudnya. Iya. Ya itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Kan dia nggak lolos TWK. Iya. Mungkin beda. Harusnya di semua instansi nggak boleh dong. Mungkin beda. Lah, standarnya kan ini segini KPK. Ya. Dia diterima Polri, oh berarti standarnya bisa di bawah gitu ya? Bukan di bawah. Apa? Ini kayak ya, analoginya ya? Iya. Analoginya. Gak apa-apa bilang aja, Cing. Enggak, ya analogi. Gua kan mencoba melihat, oh memang bisa karena mungkin yang dilakukan sistemnya seperti ini. Misalnya lo ikut UMPTN. Iya. Lo pilih hubungan internasional. Iya. Nah, si hubungan internasional ini udah ngasih standar. Yang lain nggak usah dinilai dah. Coba lo nilai matematika dasar sama bahasa Inggrisnya aja. Udah cukup. Kalau itu skornya tinggi, dia bisa masuk ke HI. Tapi skor yang bisa masuk ke HI ini belum tentu bisa masuk ke ekonomi. Ngerti nggak maksudnya? Iya, paham. Jadi ada perbedaan standar itu. Oke. Mungkin di KPK sama Polri juga ada perbedaan standar itu. Yang gue perluin nih orang yang TWK-nya yang seperti ini. Kalau yang di Kapolri, TWK yang seperti ini. Karena gue pernah baca TWK KPK. CPNS. Apakah ini berlaku semua untuk nggak tahu ya, tapi di internet ada tuh. Salah satu pertanyaannya adalah pilihan ganda nih. Tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Ya. Menurut Anda apa penyebabnya? A, faktor ekonomi, Ya. fundamental lemah, B, faktor internal eksternal, C, faktor politik, D, yang semuanya benar. Semuanya benar. Jadi mungkin ya kalau menurut gue, kenapa semuanya benar, begitu lo jawab faktor ekonomi, wah ini orang lebih concern ke ekonomi nih. Sehingga masuk di ekonomi. Misal. Nah, tapi itu kan HI atau ekonomi itu kan perbedaannya jauh, Cing. Ini sama-sama penegakan hukum, sama-sama penegak hukum. Dimasukin di ASN untuk pencegahan korupsi juga. Bedanya apa dengan KPK? Apa, Cing? Apa pembenarannya ya? Perbedaannya kepentingan. ASN kayaknya tidak punya kewenangan operasional. Misal, jadi nggak bisa melakukan penangkapan si orang-orang ini secara aktif melakukan itu, nggak bisa. ya udah tinggal diterima aja di KPK, divisinya dipindahin. Harusnya ya. Nah iya, orang ini sama, kecuali ekonomi HI, logis tadi. Saya terima analogi Bapak. Iya. Tapi ini kan beda nih. Sama. Sama nih. Iya. Sama-sama penegakan hukum. Penegakan hukum. Iya. Sama-sama ditaruh di bidang korupsi KKN. Masa iya ini TWK aja boleh, ini TWK aja nggak boleh. Gak bisa, Ceng. Kita balik lagi aja ke ini. Iya, karena sudah selesai itu. Iya. Urusan itu. Udah diangkat juga kan? Udah diangkat juga. Iya. Makanya malah ada yang bilang sekarang cicak jadi buaya. Sekarang cicak jadi buaya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa mereka-mereka ini ada sebagian memang dulu anggota kepolisian. Kan Jadi awal-awalnya kembali memang lagi iya. ke kandangnya aja Iya, gitu. iya. Kembali ke kandang. Mudah-mudahan mereka bisa bikin bagus di kepolisian. Ya, Iya, itu doanya. Tapi tergantung yang di atas juga. Tuhan. Oh ya, Tergantung Tuhan, ya. semua. Tuhan maha membulak-balikan hati. Benar. Benar ya. Kita balik lagi ke Jakarta. Oke. Cik. Kita fokus nih Jakarta nih. Karena Jakarta itu mau kita ngomong gimana pun, Jakarta itu kita tidak bisa pungkiri kalau Kita pungkanan. enggak.
Kalau lo nggak bisa Saya bukan pungkiri. Abdur, saya bukan anak Pung. Wah, apaan? Saya bukan anak Pung. Iya. Dulu saya baru dapat info juga, Cing. Apa ini? Dia dulu nasid juga. Iya, ada kemarin. Nyanyi. Iya, aku ketemu ada orang NTT ngobrol-ngobrol. Oh, dulu tuh nasid sama Abdur gitu. Lah, aku nggak percaya dong. Terus aku fotoin orangnya diam-diam. Aku kirim ke Abdur. Kenal nggak? Abdul langsung bilang, iyo kenal. Kok ngapain politik terus gitu? Orangnya memang orang politik gitu. Wah, berarti benar ini yang dia omongin. Nasid. Tapi lo nggak tanya ke Abdurnya. Saya nggak tanya, Kan udah langsung. semudah itu sebenarnya menanya, lo dulu nasid ya, sehingga lo tidak. Nah, orang dia fitnah saya juga semudah itu. Masa saya nggak bisa mengambil kesimpulan ke dia semudah itu? Nggak boleh lo. Dua kesalahan tidak membuat sesuatu jadi benar. Nah, ini nih nggak bisa berpihak kayak yang tertindas nih. Nah, kayak tuh. gini. Ada lagi. Saya yang tertindas, Cing, mau berpihak ke yang menindas gitu. Ya, tapi Cing kita Jakarta nih, Cing. Iya, apa Jakarta? Fokus Jakarta Iya, nih fokus ya. Cing hidup dari tahun 70 sampai dengan sekarang. Berapa gubernur udah terlewat tuh? Yang gue ingat ya, Iya. Ali Sadikin, Nah. Cokro Pranolo, Surija, Suryadi Sudirja, Nah. Wiyogo Atmo Darminto, Nah. Wiyogo Atmo Wiroto. Atmo. Nah, ini orang Jakarta loh. Saya kan kagak ngerti saya. Udah berapa? Pak Wiyogo deh, BMW. Nah, BMW itu bersih, manusiawi, berwibawa tuh. Ininya apa namanya? Tagline-nya, slogannya. Wiyogo, Suprapto, Bung Yos. Sutisoyos, Bang Yos. Bukan. Sutiyoso. Sutiyoso. Sutisoyos ya panggilnya Bang. Sutioso. Fauzi Bowo. Fauzi Bowo. Jokowi. Ahok. Anies. Itu yang gue inget. Yang gue inget ya, mungkin ada mungkin ada yang keselip ya. Iya. Maksudnya yang keselip nggak terlalu penting gitu. Yang Cing sampai lupa. Nggak ada kebijakan yang terasa gitu ya. Hah? Ahok 2 tahun doang Cing ingat nih. Jokowi 3 tahun doang Cing ingat. Kok bisa ada yang lupa, Cing? Kok diam? Boleh browsing nggak sih? Gak bisa. Di sini bukan alamiah. Lupa itu bukan berarti dianggap tidak penting. Tidak nyantol aja. Tidak nyantol di otak. Tidak gitu nyantol di otak. Oke. Ya. Tapi dari berapa tadi ya? Ada 8 apa 9 ya? 9 gubernur tadi gitu ya. Ali Sadikin. Cokro Pranolo. Wiyogo. Suprapto. Suryadi Sudirja. Sutioso. Fauzi Bowo. Ahok. Jokowi. Ahok. Anies Baswedan. 10. Lo bilang 8. 2 lo anggap nggak penting. Mentang-mentang lo bukan orang asli Jakarta. Iya, saya nggak memilih soalnya. Wajar kalau lupa. Saya Cing memilih tiap tahun KTP Jakarta. Memilih nggak tiap tahun memilih. Setiap kita periode. Baru milih. Enggak juga dong. Kan dulu masih ditunjuk. Oh ya ditunjuk. Iya. Iya. Udah paling nggak hafal lah. Ada di sekolah-sekolah gitu di apa? Foto-foto dipajang gitu-gitu. Kalau wali kota nggak diingat, oke. Karena Jakarta tidak pernah sepenting itu wali kota. Iya. Karena dia juga diangkat. Ya. Sampai sekarang diangkat. Ya. Daerah khusus kan. Iya. Nah, tapi dari 10 lah kita taruh 10 gitu. Ini kan yang Cing merasakan langsung ya. Yang merasakan langsung kebijakannya, merasakan langsung janji-janjinya dia tepati atau Cing nunggu ini, oh dia janji ini. Saya tunggu dia tepatin apa enggak gitu. Menurut Cing masing-masing ini punya karakter nggak? Punya karakter kepemimpinan nggak? Beda-beda nggak? Apa semuanya seragam aja mengikuti pusat gitu? Mengikuti presiden gitu? Saya boleh minta waktu untuk menjawab ini? Nggak boleh. Di sini kita tidak demokratis ya. Di sini tidak. Di sini pastilah ada ini ya, Pak. Konsentrasi masing-masing gubernur. Oke. Konsentrasi masing-masing gubernur. Terus apa pertanyaannya? Iya, karakternya itu beda-beda nggak? Maksudnya sebagai pemimpin. Kayak misalnya saya ambil contoh, Ali Sadikin itu yang nggak mau tahu apa yang dia yakini benar. Dia akan jalankan itu. Mau protes, ayo berhadapan sama saya gitu. Kita berdebat, adu argumen gitu kan. Ada juga yang tipikal kayak Ahok misalnya, yang marah-marah,
Iya kan, yang karakternya marah-marah, apapun yang salah menurut dia disikat gitu, langsung di tempat. Walaupun ya kita terlihat ada kamera, selalu ada kamera ya. Nah, terus misalnya Anies yang Maksudnya? ya ada kamera sih. Iya maksudnya? Iya ada kamera, ada yang liput. Kalau dia nggak ada kamera dia nggak marah-marah. Kayaknya slow. Pas di penjara doang gak ada kamera. Malah nggak kelihatan. Nggak lagi. kelihatan Iya, gitu. iya. Terus misalnya kayak Anies Baswedan yang retoris, apa-apa itu dijawab dengan retoris ya. yang bermain logika kita gitu. Ini kan karakter yang berbeda-beda, Cing. Iya. Cing suka nggak dengan semua karakter atau ada konsep saya suka gubernur yang kayak gini gitu, atau orang Betawi lah, atau orang Pisangan nih? Iya, gua aja dah. Gua tidak mewakili Pisangan ataupun Betawi. Oke. Tapi warga Jakarta. Warga Jakarta, sebagai warga Jakarta yang Iya. sangat taat nih. Taat apanya? Taat bayar pajak. Iya benar, kalau bayar pajak tuh bayar. Bayar pajak, Cing. Bayar. Di rumah Cing Abdul banyak stiker-stiker bayar pajak, sumpah. Bayar pajak. Bayar pajak. Nah, itu Cing ada concern nggak? Saya suka gubernur yang seperti ini. Pertama kali gue merasakan kebijakan yang langsung berdampak itu pada saat Ali Sadikin. Ali Sadikin. Tapi apakah ini kebijakan pusat atau daerah gue nggak tahu. Ali Sadikin itu bikin perkampungan menjadi tidak becek. Karena dulu jalannya masih tanah. Nah, termasuk di Pisangan itu? Termasuk di Pisangan. Termasuk di Pisangan. Gue kayaknya masih Ali Sadikin ya. Dia tuh mengaspal semua jalanan yang mungkin yang muat 2 mobil tuh diaspal sama dia. Menuju pasar segala macam. Terus pemukiman tuh kan rapat-rapat. Di pemukimannya sendiri tuh ada namanya proyek MHT, Muhammad Husni Tamrin. Ya. Dia bikin jalanan yang dicor. Ya yang muat 2 motor lah. Ya. Kiri kanannya got. Gue rasa masih banyak juga deh yang tahu. Nah itu berdampak buat gue saat itu. Wah ngerasain enak. Karena dari becek tiba-tiba aspal. Aspal. Dan katanya kan dia nggak peduli itu melegalkan judi ya waktu itu ya. Wah ini apa namanya? Iya judi ada. Judi dilegalkan. Pacuan kuda. Porkas, apa? SDSB. Apa itu? Porkas ya sama. Cing main dulu, main juga. Enggak, gua enggak. Nggak ikut. Enggak ikut. Nggak masang-masang gitu. Enggak. Masa sih? Iya. Oh iya, ya Gua udah. bandarnya. Iya, oh bandarnya. Bandarnya. Iya. Judi tapi judi yang mana gua nggak tahu ya. Tapi yang pasti pada saat Pak Ali Sadikin pacuan kuda ada untuk judi pacuan kuda kalau nggak Di salah. mana pacuan Di kuda? Pulau Mas. Rigen ikut tuh. Kenapa harus Rigen? Rigen kan suka pacuan kuda dulu di Bima. Ya, jauh lah. Belum Jauh, lahir ya. Iya. Terus ada lokalisasi. Boleh. Ya, di lokalisasi. Dulu Tapi namanya sampai sekarang ya masih boleh ya. enggak, udah nggak ada di Jakarta dong. Lokalisasi. Iya. Ya kan Ahok dulu kan merelokasi lokalisasi. Dibikin lokalisasi itu dipusatkan kan. Jadi ke hotel maksudnya. Enggak, maksudnya ada yang punya izin, ada yang enggak. Kan udah nggak ada sekarang Jakarta. Sama Dulu sekali. ada di Jakarta Utara namanya Keramat Tunggak. Pernah di situ? Nggak pernah lah. Iya, kau tahu. Karena kau telah mengkeramat tunggal. Karena kau telah menunggakkan hati lu. Iya. Nah, itu Ya. Ali Sadikin gitu. Ali Itu yang Sadikin. paling berasa. Terus sampai ke belakang ya? Sampai ke belakang ya. Sampai ke sini ya? Kalau Cokro Pranolo gue nggak tahu ya. Maksudnya gue karena mungkin masih kecil, jadi gue nggak tahu kebijakannya apaan. Gitu. Cokro Pranolo, Wiyogo Atmo Darminto. Itu ada gerakan BMW, bersih manusiawi berwibawa. Atmo Wiloto apa Atmo Darminto sih? Atmo Wiroto. Wiroto. Ah, gue ini dulu sebentar ah. Wiroto. Nama orang nih. Cing, gua lama Cing pasar Minggu Cing. Ngerti gua. Bentar ya. Atmo Darminto. Atmo Darminto kan udah gua bilang. Lo Wiloto siapa? Arswendo Atmo Wiloto. Benar, Wiyogo Atmo Darwinto. Iya. Makanya gue bilang kalau BMW itu bersih manusiawi, Wiyogo. Makanya sekarang ada stadion BMW. Jakarta kan, stadion yang dibangun Pak Anies. Iya Jis. Awal-awalnya kan dibikin BMW. BMW bukan yang di Lebak Bulus tadinya. Enggak, yang dibangun Pak Anies itu awalnya. Karena disponsori oleh BMW. Enggak, Cing. Apaan BMW? Ya itu, pakai bersih itu. manusiawi. Iya. Dia melanjutkan slogan itu. Iya. Habis itu dirubah menjadi JIS, Jakarta International. Iya. Apa S-nya? School. Bagus. Jakarta Indonesia. Stadion di dalamnya sekolah ya. Iya. Sekolah sepak bola. Iya. Oke.
Nah, Pak Wiyogo, BMW. Kayaknya ya, entah benar atau salah inian gue apa waktu gue timelinenya. Tapi saat itu kerja bakti ada di setiap lingkungan, dijadwalkan sebulan sekali gitu. Oke. Karena dia mengambil bersihnya mungkin. Bersih. Semua elemen masyarakat bareng-bareng ya Gotong royong. Gotong royong. Bersih manusia berubah. Terus Cokro Pranolo, Wiyogo gua nggak tahu. Bang Yos lumayan. Suprapto gua nggak tahu pilihannya. Bang Yos yang lumayan terdengar ya. Bang Yos. Kita di Papua yang dengar tuh. Karena piala Bang Yos. Sepak bola. Sepak bola. Iya. Ada piala Bang Yos. Iya. Mohon maaf, ini ada kereta lewat karena ini dekat Jatinegara. Agraris. Negara agraris. Tadi apa? Negara apa awalnya? Adil dan makmur. Adil dan makmur, ya. Ganti-ganti nih, Cing. Iya, Nggak iya. cuma satu kayak itu. Iya. Dan ini jokesnya bisa dipakai ya? Iya. Bisa. Ini Negara. kalau mau open mic di sini bisa. Bisa. Yang Halim itu digusur. Kan gue sering jokesnya itu Halim 9 bulan gitu. Nah, Halim itu ditutup perlu waktu 9 bulan ternyata. Iya, untuk merenovasinya. Memindahkan. Dipindahkan ya itu? Iya ke Soekarno-Hatta semua, apa namanya lalu lintas komersial. Iya, tapi nanti setelah 9 bulan kan ada sebagian lagi. Ditutup. Sama sekali? Nggak tahu juga, ditutup iya. Mungkin sebagai pangkalan militer masih. Tapi misalnya Adi Sucipto juga kan dipindahkan ke internasional Yogyakarta International Airport. Yang Sky itu. Iya. Nah. Yang diingat dari bandara itu Sky. Iya kan baru-baru ini. Iya. Ya. Nah, tapi itu masih ada beberapa pesawat doang. Beberapa maskapai komersil juga. Nanti mau dihilangin semua. Nggak tahu ya, kayaknya udah sejalan segini. Iya. Nah, kita balik lagi Jakarta, Cing. Jakarta. Bang Yos yang gue inget itu adalah, yang paling gue inget adalah Busway. Iya betul. Pertama kali itu di eranya Bang Yos. Saat gue sudah mulai banyak menerima informasi karena gue udah kuliah segala macam. Udah di SK gitu terus. Wah, ini keren juga. Merasakan dampaknya ya langsung ya. Merasakan dampaknya pulang langsung. Perginya naik busway. Kayaknya ini udah mulai memikirkan transportasi massal. Bang Yosnya. Keren nih kalau kata gua. Karena Jakarta waktu itu mulai kreditnya. Udah mulai macet. Macet karena apa kalau menurut lu? Macet karena volume kendaraan. Volume kendaraan tidak sesuai dengan lebar jalan. Volume kendaraan tiap tahun tidak dibatasi. Iya, jadi dia melebihi kapasitas. Kapasitas Misalnya jalan ini hanya bisa 400 mobil, tapi pembelian tiap tahun bisa 600-700 mobil gitu. Jadi itu menyebabkan kemacetan. Padahal sebenarnya enggak, kemacetan itu terjadi karena mobil berhenti. Jadi lu mau volume lu lebih, kalau nggak berhenti, ya jalan nggak macet dia. Ya berhentinya karena volumenya banyak, Cing. Iya enggak kalau Nutrisari mau nggak? Nutrisari. Udah gitu begitu depannya berhenti, belakangnya ikut berhenti. Ya, iya panjang dong jadinya. Ya kalau dia jalan juga nabrak dong, Cing. Iya. Ya Allah. Pak Wiyogo. Bang Yos. Bang Yos. Udah mulai Bang Yos dia. Keren di situ kalau kata gua. Ya, bahkan dia udah berencana dari Kuningan kemana itu dia bikin monorel yang mangkrak. Gua nggak tahu dah. Tiangnya masih ada tuh sampai sekarang. Iya kan namanya monorel. Jadi monumen rel. Monumen doang. Nggak untuk difungsikan. Kayak ini MRT. Apa tuh? Monumen rezim terkini. Itu. Ya kan semua punya tanda mata. Iya dong. Bukan saya bilang yang jelek-jelek dong. Itu tanda matanya rezim ini. Besok-besok nanti ada presiden bangun apa lagi, ya itu tuh hasil karya dia gitu. MRT itu pusat apa DKI? Pusat, Cing. DKI dong. Pusat. DKI. Pusat itu terkonsentrasi pusat, itu proyek pusat tuh. DKI ya? DKI kan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Cing, ibu kotanya. MRT itu mulai digaung-gaungkan saat Pak Vokal kalau nggak salah. Awal-awal idenya pencetuskannya. Pencetuskannya udah ada. Awal-awal pencetusannya udah ada. Dijalankan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi udah mulai melanjutkan. Melakukan apa sih yang itu tuh?
Penanaman. Bukan dong. Apa? Kalau mau bangun kan peletakan bumi. batu. Nah mungkin ya itu ya. Paku bumi. Mulai makunya. Mulai Iyalah. makunya aja. Iya. Emang namanya paku bumi itu. Iya, dipaku sampai di perut Sampai bumi. bumi ya. Iya. Gitu. Nah, itu kan beda-beda nih, Cing. Yang ideal nih dari 10 ini menurut Cing. Ini pribadi. Iya. Ini tidak mewakili siapa-siapa. Iya. Yang pribadi kan masing-masing punya kayak ada. Saya mau pemimpin yang tegas, saya mau pemimpin yang cerdas gitu. Nah, Cing sendiri suka sosok yang seperti apa? Yang langsung aja deh 10 ini. Siapa nih yang Cing idolain gitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari 10 ini. Tidak. Jelek semua dong. Hah? Jadi bisa begitu ya. Lah gimana? Karena menurut gue nih, pemimpin yang ideal di Jakarta nih harus setegas Ahok, seretoris Anies Baswedan, sehumanis Jokowi, semengerti Foke. Karena Foke itu mengerti banget karena dia Orang Betawi. bukan orang Betawinya. Dia memang kayaknya karir. Dia pernah jadi sekda. Oh iya, jenjangnya tuh Jenjangnya betul-betul. memang dari Pernah jadi lurah juga. Pernah, kalau nggak iya salah ya? kalau nggak salah. Jenjangnya itu Dari bagus. bawah banget. Dari Pak Jokowi bawah. juga dari bawah banget. Iya bukan di Jakarta kan. Ya emang nggak boleh. Iya boleh. Sekarang Boleh. lu nanya sama gue jawab lo tantang mulu jadinya. Bingung gue jawabnya. Iya, maksudnya ya jenjang kan ada Pak Jokowi juga gitu. Iya, tapi kan dari Solo. Foke di sini. Foke di Jadi sini. dia paham Ini lagi yang- ngomongin Jakarta loh. Iya. Bahkan pernah menjadi yang benar-benar aktif ya, sekda kalau menurut Iya, gue. Dia benar-benar aktif dan tahu segala seluk-beluknya. Pernah jadi sekda, pernah jadi pokoknya di DKI lah, dia birokrat DKI banget yang jadi gubernur. Berarti yang ideal adalah gabungan semua ini ya? Gabungan semuanya. Tapi- Sekarang lo mau apa? Mau tegas ya lo harus pilih Ahok kayak Ahok. Oh itu tegas ya? Ya kan kalau ada kamera kata lu. Oh iya enggak, maksudnya tegas sama marah-marah beda, Cing. Tegas sama marah-marah beda ya. Iya. Sama siapa lagi? Anies. Anies. Yang Retoris apa namanya pemilihan katanya tuh yang tepat. pintar, tepat gitu dia bisa. Mau salah mau betul yang penting pilih katanya benar aja. Bah, iya. Oh iya. Iya. Oke. Bener, kayak gitu. Karena banyak hal-hal yang udah kayaknya banjir. Ini bukan banjir loh, ini genangan air. Iya. Ya yang kayak gitu dia bisa memilih yang menenangkan buat pendukungnya. Kalau buat yang nggak dukung ya dia nggak apaan sih genangan air gitu. Yang pokoknya Apa ya? Humanis itu apa ya? Sesantai Pak Jokowi. Sesantai Pak Jokowi. Kalau ada kamera. Iya. Iya. Ya karena Kalau kita nggak tahu ada kan ngapain nih? kalau nggak Kita ada tahu kamera kan dari mana kita tahu? Iya. Dari yang mana kita lihat ini yang kan. kita lihat. Yang kita lihat kan berarti otomatis terekam kamera. Benar. Yang di belakang-belakang dia di kamar Istana Negara kan kita nggak tahu. Iya. Bukan urusan kita juga gitu. betul. Udah privasi Nah, dia. lo ngerti Iya, sebenarnya. ngerti Iya, gua. iya. Iya, santai aja. Di Sky. Kenapa Sky? Tapi berarti maksudnya, Cing, Kalaupun harus memilih satu ya, yang paling bagus. Iya. Menurut gue. Gue akan memilih yang gue rasa ya. Lukas NMB. Bukan dong, itu kan bukan Jakarta. Oh, bukan. Itu mana tuh? Papua. Oh ya, gubernur ya? Iya, ada Domingus Mandacan juga, Cing. Iya. Di Lo apa lah? Papua Barat. Iya. Beda. Kalaupun gue harus memilih yang terbaik yang pernah gue rasakan, gue Bang Yos. Terbaik itu? Iya. Yang pernah... Gue nggak tahu ya alasannya? Ya itu, dia udah memikirkan kota secara modern. Kalau kata gue ya. Oke, masa peralihan itu Iya. betul-betul dia bawa. Iya, walaupun kemudian ada yang mangkrak ini segala macam, ya gua nggak tahu ya itu ya. Tapi menurut gue dia udah mulai menerobos. Udah pantas Jakarta disebut Kota modern. kota metropolitan. Bang Yos. Bang Yos sudah memikirkan itu. Yang gue terima ya, udah memikirkan itu. Salah satunya ya yang terasa banget ya dia udah memikirkan transportasi massal. Bang Yos. Di mata Cing Abdel. Iya. Nggak tahu yang di luar-luarnya nggak tahu kayak gimana ya. Karena kan dulu juga tidak semasif sekarang informasi. Apakah dia suka marah-marah? Apakah dia suka masuk gorong-gorong? Nggak ada dulu. Nggak ada dulu. yang jatuh di got. Iya. Apa ada yang suka nyabutin
Ngabutin. semak-semak misalnya, Iya. atau mindahin Ada batu. reklamasi. Iya. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu Nggak kayak tahu. gitu. Siapa tahu dulu ada semuanya Siapa niat tahu dulu reklamasi. ada, Siapa tahu dulu niatnya semua reklamasi, tapi nggak Reklamasi. ke record aja. Nggak ke record. Iya, yang baru ke record yang ini. Yang ini, Nah. siapa tahu. Siapa tahu. Iya, Ya, kan nggak ada yang Nggak tahu. Orang nggak ada kamera. Iya, ini ada sih. Ada sih kamera waktu itu, Nah. cuma nggak boleh beredar mungkin. Mungkin. Iya, ya. iya, Kan Jakarta semuanya serba undercover. Iya, iya. Jakarta undercover. Kayak penanggulangan banjir itu mulai dari Foke Ah, dan dilanjutkan Pak Jokowi. Pak ini menurut gue gubernur-gubernur. dari itu mah dari zaman Dendles udah mikirin banjirnya Jakarta. Iya, iya, maksudnya Dari zaman Belanda itu. Iya, iya, maksudnya kemudian seiring bertumbuhnya Jakarta perlu apa namanya? Ini harus diperbaiki, Ya, ini harus iya. diperbaiki satu-satu udah Iya. punya apa konsentrasi masing-masing Iya. ya. Menurut si A, oh banjir terjadi karena ini. Dia Menurut bikin si B, ini. Iya. Ya. Karena dulu di gue ya ingat-ingat masa kecil itu banjir itu nggak jadi masalah. Just apa? Banjir itu udah diterima sebagai salah satu apa ya namanya proses alam. Kata lo tanya Gio Gio tinggal di Kampung Melayu, banjir nggak masalah. Dia emang begini hidup gua. Itu udah menjadi apa ya? Kebiasaan gitu. Padahal pada pindah nggak karena banjir? Enggak juga. Berarti nggak usah ya dipikirin. Tapi harus dipikirin, jangan kayak begitu dong. Itu kan nggak baik. Nah, itu budaya yang jelek. Iya. Sehingga setiap gubernur harus punya konsentrasi ke situ. Harus benerin itu banjir, makanya dibenerin. Oke. Sampai di zaman Ahok baru nggak banjir. Iya. Iya. Cing dong, jangan nunjuk orang dong. Enggak Cing. itu sih. Iya, narasumbernya Cing nih. Iya, gua kan kasih tahu Cing ini. merasakan kah iya zaman Ahok? Gua nggak pernah banjir. Sulitnya lagi, kayaknya gue kalau misalnya ngomongin banjir, kalau pisangan banjir mah Jakarta tenggelam gitu. Jadi merasa selalu aman. Karena tinggi ya pisangan. Nah, gue nggak ngerti. Tapi pokoknya kalau pisangan banjir berarti Jakarta tenggelam. Jadi selalu merasa aman, mungkin jadi lengah untuk memfasilitasi air supaya mengalir ke laut. Nah, kalau itu kan di zaman Ahok tadi seperti itu gitu. Cing juga senang di zaman Bang Yos ya, Iya. secara pribadi ya ini Iya. ya. Nah, kalau sekarang Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan gitu. Cing senang nggak sih Jakarta itu selalu menjadi titik persoalan gitu. Ini dimulai dari 2014 ya. Iya. 2014 mulai zaman media sosial. Iya. Jakarta itu selalu jadi titik berkumpulnya segala persoalan nasional gitu. Iya. Cing senang nggak Jakarta dibuat seperti itu gitu? Kalau masalah senang pasti nggak senang lah. Tapi itu sesuatu yang fitrahnya seperti itu, di mana semua kepentingan ada di sini. Ya memang begini kehidupan ibu kota kalau kata gue ya. Karena Sekeras ini. Sekeras ini. ini. Dari lapisan bawah sampai di atasnya. Kayak misalnya ya, betapa banyak benturnya kepentingan-kepentingan. Lo ke Jalan Sudirman, Iya. itu rusak. Nah itu Jalan Sudirman rusak, itu siapa yang harus benerin? Pusat Atau DKI. Karena itu jalan nasional. Nah, oke gue mau benerin, tapi pusat belum. Gitu. Apalagi kalau pusat sama DKI beda kubu ya. Nah, Berarti kita harus milih satu kubu. nggak semua harus berarti, Mat. Berarti Ya kalau kan gini, ini Cing. kayak yang gue bilang nih ya, Mamat ini sama seperti yang dianalogikan oleh Gilbas di Twitter. Apa tuh? Ada orang nge-tweet, apel enak banget ya. Nah, si Mamat reply ini. Oh, berarti jeruk nggak enak. Oh, berarti jambu klutuk nggak enak. Nah, tuh lo tuh bagian reply itu tuh. Ya kan gini, Cing. Itu Kan lo bisa nih. beda dong. Tapi jeruk juga enak kok, kan bisa. Beda dong. Apa? Ini kan otomatis. Misalnya Jakarta sama pusat itu bermasalah kalau tidak satu kubu. Ya kan? Banyak kepentingan. Misalnya contoh tadi Sudirman. Siapa yang mau benerin nih? Dua-dua punya kepentingan, dua-dua berturan. Iya. Kalau beda kubu. Makanya harus satu kubu ya. Nggak harus satu kubu, tapi satu suara. Untuk masalah negara, untuk masalah. Saya pancing untuk sebijak itu. Anjing. Cing malah menyalahkan balik. Saya pancing untuk Cing Abdel terlihat bijak. Tai. Berak. Calon wakil gubernur nih. Iya. Cing mau? Nggak. Kalau diajak? Nggak, gue nggak mau. Nggak mau? Nggak. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang? Nggak Nggak mau? Nggak mau.
Yakin. Ya, kayak orang udah ada wakilnya. Iya, besok. Oh, besok mungkin mau ya. Mau ya? Iya, Mau ya? mau ya. Saya senang nih yang terbuka gini. Iya. Ada yang bilang tidak. Saya akan memimpin Jakarta sampai habis. Presiden. Oh, Pak Jokowi. Iya. Ya emang itu fakta dong. Itu fakta kan? Artinya lo menganggap bahwa dia tidak amanah. Nah ini yang kayak tadi apel sama jeruk nih. Ini yang itu yang gini. lo lakukan setiap saya saat nggak ada dalam hidup bilang lo. amanah, nggak ada omongan amanah. Kata baru Cing tambahin di situ. Kalau yang tadi satu kata kubu. Iya. Ini Cing Abdel nih. Iya. Tapi nih kita susun nih. Cing Abdel merasakan semua, ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing, itu kita aminkan semuanya. Iya. Tidak ada satu pemimpin pun yang sempurna. Betul sekali. Tidak ada satu pemimpin pun yang adil, betul-betul adil. Benar. Gitu. Pasti punya di sini lebih, di sini kurang gitu. Iya. Memanusiakan masyarakat di sini, tapi di sini merasa tidak. Gitu. Iya. Semuanya punya itu. Gitu. Tapi kita susun secara pribadi dari 10 gubernur Cing Abdel yang Cing Abdel rasakan, kita susun yang secara pribadi. Tadi Bang Yos sudah di top. Ya. Kita susun terbaik paling bawah sampai terbaik Bang Yos, sampai Bang Yos. Ya. Oke. Dari nomor 10. Terbaik nomor 10. Iya, terbaik nomor 10. Mungkin gue nggak tahu ya, Cokro Pranolo, Suprapto. Iya. Yang tadi gue nggak tahu ke ini Itu aja. kita susun aja ya, Iya. dari 10, 9, 8. Berarti kita mulai 7. Ntar dulu, abis Ali Sadikin, Cokro Pranolo, Suprapto, Suryadi. Gue nggak merasakan 3, berarti 9, 10, 9, 8, 7. Dari 7. Dari 7. Dari 7. Dari 7 sampai 2 karena nomor satunya Bang Yos. 7. 7. Nih sebagai orang yang merasakan langsung hingar-bingar Jakarta. Iya. 7. Ya mentang-mentang anak HI, mikirnya lama Iya, banget harus. diplomatis. Iya, harus Ini dong. bukan urusan luar negeri, Cing. Tapi pola logika berpikir gue tuh terbentuk HI. Karena gue menerima banyak asupan-asupan internasional. Ya asupan internasional langsung aja susun. Orang internasional itu belak-belakan gitu. Enggak. Siapa nomor 7? Dari satu ke bawah aja dah, gue jadi bingung jadinya. Dari bawah ke atas. Gue bingung kalau dari bawah ke atas. Ya gitu. udah dari atas ke bawah. 1 Bang Yos, 2. 1 Bang Yos. Nomor 2 terbaik. Nomor 2 terbaik. Menurut gue. Ya Allah, sampai kereta udah di Tanah Abang Ya nih. gue kan harus mikir dong. Gue harus mikir. Jangan diplomatis. Iya. Nomor 1 adalah Bang Yos. Nomor 2. Nomor 2 Ulang terus nih kita nih. Iya. Ya kan gue lupa namanya. Ya elah, lupa apa biar aku closing nih. Nggak bakal aku closing sebelum jawab. Jawab. Terbaik menurut gue dari segala macam rankingnya informasi yang gue terima iya, ya. Informasi ini yang bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kimia bagus, fisika bagus, rankingnya berapa? Nah itu. Nah itu perlu 6 bulan untuk kasih tahu ranking nggak murid. usah, ini ranking itu, ini Jadi yang gue Cing disuruh rasain. dalam waktu yang cepat. Cing bukan wali kelas, cuma masyarakat. Ya wali kelas aja butuh 6 bulan, apalagi gue yang murid. Masyarakat langsung ceplos-ceplos, Cing. Lain kali jangan datang ke sini lagi ya, Kalau Cing. ketua Pusing DPRD baru tahu dia nih dapat setiap hari dapat Ketua laporan. DPRD bisa itu. Apa? Dia juga ada sidang istimewa tiap 6 bulan itu Iya, aja. Setiap hari dia bisa sebut. Iya, setiap hari dia dapat informasi. Ya udah 2 kalau gua dari kan enggak. informasi sedapatnya Cing. Dan ini rentang waktunya jauh banget sampai Bang Udah 2. Bang. Saya tahu kendala Cing mau taruh Anies sama Ahok itu di urutan berapa kan? Iya. Itu aja. Iya. Yang lain nggak penting Iya, nggak kan? penting, Iya. iya. Ya udah, sekarang jawab gitu aja. Mau taruh di mana nih? Gue lagi mikirin Anies dan Ahok sih Iya, sebelah mana gitu. nggak apa-apa, Iya, nggak iya, apa-apa taruh aja gitu. Iya. Toh masyarakat paham dua-duanya. Nah, lanjut. Yang kedua itu Wiyogo nomor 2. Ya, karena gue merasakan, jadi bersih. Bersih, Jadi gotong bersih. royong. Gotong royong ada. Kekelompokan di warga-warga Warga itu jadi terasa, berasa, menyatu. Oke. Betul. Nomor Betul, 2. betul loh. Iya. 3. Ali Sadikin. Ali Sadikin nomor 3. Nomor 3. Oke. Karena gue merasakan jalanan jadi bagus. Jalanan jadi bagus dari becek menjadi aspal. Dari becek menjadi itu aspal. sangat perubahan terasa banget. Iya. Kalau 3. Bang Yos kan tadi karena dia punya wawasan kota modern. Iya. Busway. Busway. Iya. Ide-idenya udah terbentuk. Iya. 4. Ranking 4. Ranking 4 ya? Iya. Antara
Anies, Ahok, Fauzi Fauzi Bowo, Bowo, Jokowi. Jokowi. Oke. 4. Fauzi Bowo ini dulu bekas wakilnya Bang Yos. Bang Yos, sekdanya juga. Sekdanya juga. Iya. Pernah jadi sekda di Periode pertama periode ya? pertama ya, kemudian jadi wakil di Periode kedua. dan kemudian menjadi Gubernurnya. dipilih apa diangkat itu? Dipilih. Udah dipilih. Udah menang dia ya. Iya. Dia lawan yang polisi waktu itu. Adang Nurjatun. Adang Nurjatun. Dan gue jadi tim MC Adang. kampanye Adang. Jadi nggak suka Foke? Tapi gue pilih Foke. Oh, pilih Foke. Oke. Ya. Oke, lanjut ranking 4. Yang gue berasa ya. Iya. Yang gue berasa Ahok. Karena gue sesimpel ini ya. Alasannya ya. Iya. Saat Ahok gue memperpanjang KTP. Iya. Dan cepet. Terbukti tuh. Terbukti. Sekarang udah lama. Ya kan Cing belum coba lagi. Kan Cing belum coba, siapa Kan tahu sebelumnya. udah cepat juga. Kan gue bandingin sama yang sebelumnya. Sama Foke. Sama Sama Jokowi. Jokowi lama. Oke, lanjut. 5. Gue lagi cari. Padahal satu paket ya Jokowi Ahok ya. Kok bisa Jokowi lama Ahok cepat? Beda dong, jelas beda. Beda. Jelas beda. Karena humanisnya. Iya. Humanisnya jadi nongkrong dulu, ngobrol dulu, Iya. jadi pacu lama. Ke gorong-gorong dulu. Kalau Pak Ahok, ayo. Iya. Jadi. Jadi. Ya, nongkrong ke gorong-gorong dulu katanya. Pak mau bikin KTP bentar mau belusukan gitu. Iya, iya. Oke, nomor 5. Tapi bukan dia yang tanda tangan kan? Iya, dia lurahnya. bikin KTP lurahnya. Iya. Tapi lurahnya itu akan wah, Pak Jokowi aja ke gorong-gorong. nggak bisa. Masa gua nggak ikut? Ah, Gitu. 5. bukan. Masa gua ngurus KTP aja nggak cepat gitu. Iya. Tadi Ahok ya? Iya. Ahok 4. Nggak jadi Ahok deh. Siapa? 4. 4 siapa? Boleh berubah nih? Boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan terberat dari semua pertanyaan tadi nih. Udah janji kan mau jawab di sini kan? Iya. Udah janji Ayo, gua jawab. di udah sini. janji. Jokowi, Ahok, Foke, Anies. 4. Terakhir nih. Cing, ayo. Ya sabar dong, Mak. Udah 3 batang saya nih. Kalau banyak mikir itu banyak kepentingan. Nah, banyak... iya jadi pasti. Lo tadi dengerin nggak penjelasan gua awal? Sebuah keputusan itu sangat subjektif. Terjadi karena banyak sekali latar belakang. Nah, Iya. gue hidup udah lama. Ya kalau subjektif mah nggak usah dipikirin. Ini macing pikirin diserang doang. Enggak. Anies sudah pasti terakhir. Yakin? Iya. Oke, udah. 4 siapa? Karena ini penting gua akan catat dalam Iya. hidup gue ini. Iya, 4. Gak bakal closing. Jokowi. Jokowi, lock. Lock. Jokowi. Iya. Urutan 4 Jokowi. Iya, betul. Urutan 5. Foke. Foke urutan 5. Urutan 6. Ahok. Ahok urutan 6. Urutan 7. Anies. Anies 3 sisanya Cing tidak merasakan. Tidak merasakan. Masih kecil. Masih kecil. Oke. Kita susun dari awal ya. Gubernur ideal pilihan Cing Abdel di Jakarta selama Cing Abdel rentan Cing Abdel lahir sampai sekarang. Iya. Yang pertama Bang Yos. Bang Yos. Yang kedua adalah Ali Sadikin. Wiyogo. BMW. Wiyogo, udah Wiyogo. Yang ketiga Ali Sadikin. Yang keempat adalah Jokowi. Iya. Yang kelima adalah Foke. Yang keenam Ahok. Yang ketujuh Anies. Yang 3 sisanya Cing tidak merasakan dampaknya karena masih kecil. Ya. Oke ya? Ya. Deal ya? Ya. Deal. Oke, sip. Boleh. 7 siapa? 7 kan Anies. Anies, oke. Ya Allah. Iya. Udah ya? Udah. Gak ada lock. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pendukung Anies. Enggak, itu kan subjektif. Subjektif. Iya, Toh iya. aku tahu Cing Abdel pilih Anies waktu itu. Iya. Kok Makanya, iya tahu lah. Kalau tahu? Kita pernah ngobrol. Iya. Nggak apa-apa kan saya bilang di sini. Iya. Iya, Cing Abdel Dia pilih Anies. Pilih Anies. Gue termasuk yang kecewa. Ya, belum merasakan dampaknya secara signifikan. Iya. Karena waktu itu udah pilih dia, Iya. sama seperti saya milih Jokowi sebagai Iya. presiden, Iya. tetapi saya kecewa juga dengan kebijakan-kebijakan dia. Iya. Oke, Cing terakhir. Iya. Harapan Cing di masa kepemimpinan Anies saat ini, kan Cing kecewa nih. Apa yang menurut Cing belum terselesaikan? Terakhir. Anies ya. Ya Allah.
gue rakyat biasa, Iya. pengen ngomongin ke gubernur gue gitu. Masa gue harus asal-asalan, harus gue pikir juga dong. Iya. Jangan Cing. asal-asalan Iya, aja Cing. buat apa? Iya benar. Apa pertanyaannya tadi? Bagus Ya nih pertanyaannya Allah. nih. Apa pertanyaannya? Sebagai warga Jakarta dan Iya. juga pendukung Anies, memilih Anies saat itu, Iya. apa harapan Cing Abdel terhadap pemerintahan saat ini dan kedepannya di Jakarta? Di apa nih? Di sisi apa? Semua, secara umum, Cing. Ya Allah, kamera matiin 2 dulu deh, satu aja nyalain nih. Iya, iya. Ini mau hujan nih, Cing. Iya, satu. Iya, satu. Kalau menurut gue satu. Nggak apa namanya ya? Nggak usah, jangan menyederhanakan masalah dengan mengganti istilah, Oke, gitu. istilahnya doang yang diganti. Istilahnya diganti. Oke. Jangan menyederhanakan masalah. Tapi itu sebuah kelebihan, dia bisa apa namanya mencari padanan kata sebenarnya. Oke. Itu di satu titik itu akan bagus banget. Oke. Tapi pada saat bermasalah nggak usah lah dicari Jangan menyederhanakan dia ya. dengan mengganti istilah aja. Oke. Yang kedua mungkin lebih tegas saja. Lebih tegas. Lebih tegas. Bagus. Lebih tegas. Karena banyak yang gua rasakan pada saat Ahok pasar Minggu tuh bersih. Nah, Pasarnya iya. bersih. Begitu Anies sudah mulai ini, gue nggak tahu apa penyebabnya. Iya. Mungkin ketegasannya yang kurang. Iya. Tapi, sebenarnya dia bagus juga loh. Kenapa? Karena dia lebih, gue pernah dengar nih, konsentrasi kita beda-beda, gitu. Jadi dia pengen pedagang itu lebih makmur, Oke. gitu. Maka dia nutup itu buat pedagang ya. Iya. Apa Tanah Abang kalau nggak Tanah salah Abang. pernah melakukan itu, tapi itu blunder. Nah, Mungkin kebijakan itu yang akhirnya membuat pasar jadi macet lagi. Oke. Jadi lebih permisif. tapi secara ekonomi kecil hidup. Oke. Oke. Tapi untuk kenyamanan umum jadinya Kenyamanan umum. berkurang. Kelas menengah ke bawah, menengah ke atas merasa kurang. Merasa kurang. Oke. Oke. Ya udah itu aja. Itu aja. Iya. Lebih tegas. Lebih tegas. Dan juga jangan menyederhanakan masalah. Iya. Oke. Terima kasih, Cing Sama-sama, Abdel, sama-sama. sudah hadir di Maling, Maling, ya. Mamat Mamat Keliling. Keliling, ya. Nanti kita berjumpa lagi ya, Cing, di baju yang ini, Kulimat. Kulimat ya. Jangan Oke. lupa channel gue juga di subscribe di dan like. di Sherlock. Sherlock, share doang, Ah, Cing. share doang, Sherlock ya. mah lokasi. Ya. Kepala apa itu? Biasa Sherlock. Oke, Cing, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. warga Betawi, warga yang sudah tinggal di Jakarta yang cukup lama juga merasakan dampak daripada pembangunan Jakarta saat ini hampir seterusnya. Ya? Ya. Supaya, tapi Betawi dan Papua itu bersaudara. Ya kita semua bersaudara dong. Enggak, tapi secara nasib. Karena kita terpinggirkan di negeri kita sendiri. Oke. Oke. Nah, dan buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, untuk share. Jangan share potongan-potongan di TikTok yang menyebabkan saya viral dan diserang ya. Ingat, ya sudah terjadi di PWK kemarin ya. Tolong ya kepada tim medsos Khas Kreatif juga ya. Saya ingatkan Emang langsung di suka sini. begitu ya Khas Kreatif. Suka memotong-motong dan memframing. Tapi memang potongannya itu pas, bukan dipotong di Betapa, tengah-tengah. gimana sih lo mau? Enggak, potongannya itu dari awal pertanyaan sampai akhir pertanyaan, Oh, oke, enggak di iya. tengah-tengah. Iya, Kan iya, ada iya. kalau di TikTok biasanya tengah doang gitu. Iya. Ini awal sampai akhir. Jadi viral dan mulai serang dengan narasi positif. Wah, mantap. Nggak apa-apa. Mantap. Iya. Mantap, itu bagus Nggak apa-apa. banget. Saya ya. nggak peduli dengan yang akun-akun dengan yang angka-angka di belakangnya, bodo amat. Mau serang ayo ya. Iya. Yang ada anonim-anonim Iya, gitu-gitu. iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jangan nonton PWK, nonton saja Maling. Iya. Sampai jumpa dengan bintang tamu dan narasumber berikutnya hanya di Maling Mamat Keliling. Keliling. Wes.